Lanjutin dulu penerbangan aja sampai akhirnya landing pesawat, dan barulah di situ gua mulai negur ibu-ibunya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, hari ini saya akan membagikan satu informasi ya. Jadi ini khususnya untuk yang suka traveling menggunakan airplane ya. Jadi ada satu tiktokers ya, seorang tiktokers dari Jakarta mengalami kejadian sewaktu di dalam pesawat hendak pulang ke Jakarta dari Kuala Lumpur. Jadi saya angkat isu ini disebabkan saya juga pernah mengalami kejadian yang sama. Jadi kita akan dengar kronologinya seperti apa. Yuk. Mau bilang saya ribet, ya viralin aja nggak apa-apa. Anak saya dipisah, duduk di pesawat, dan kamu ngatain saya ribet. Mbak yang bilang pramugarinya ribet, saya dengar loh. Makanya saya tadi marah. Makanya laki saya ngomong, lu ngatain apa ke bini gua, lu ngatain gua ribet. Karena lu ngatain ribet tadi pramugarinya. Ada nggak yang dengar Pak? Coba. Nggak ada. Dengar tadi. Iya, viralin aja. Karena kamu tidak punya anak dan Anak saya dua. Anak saya dua tapi nggak pernah ya. Iya, biarin. Dia sendiri yang dikasih orang ya. Pengen viral kali dia. Siap. Banget. Oke, kejadian tadi kalian lihat itu adalah kejadian yang gue alamin kemarin pas penerbangan dari KL Kuala Lumpur ke Cengkareng Jakarta ya. Jadi ada kelompok ibu-ibu dan keluarganya gitu ya, yang kemudian mereka protes sama pramugari karena mereka terpisah-pisah dari rombongan keluarganya. Jadi ada ibu, anak, dan tante dan lain sebagainya terpisah-pisah gitu. Akhirnya intinya mereka pengen tukeran seat dengan penumpang lain. Jadi temen sebelah gua Azroy akhirnya disuruh pindah, dan gua kayak ya nggak masalah ya gitu. Akhirnya dua anak jadi duduk di sebelah kanan kiri gua dan gua di tengah. Tapi ternyata ini emaknya pengen juga gabung gitu. Intinya pengen jadi satu line baris lah gitu, di baris tempat duduk nomor 28. Halo Mbak. Jujur sejujur-jujurnya gue nggak masalah dengan kepindahan gue ke tempat duduk lain. Tapi waktu gue udah berdiri, anaknya masuk yang dua, terus ibunya baru masuk ngehadap ke gue, dia ngedumel bilang ribet sama pramugari. Dia bilang gini, katanya gitu aja repot, masa nggak bisa dipindah-pindah. Terima kasih yang gue dapet, tapi ngeliat dia dumel, akhirnya gue refleks bilang ribet amat, ribet. Yang muncullah kejadian, gue ditegur sama suaminya. Dia bilang, kenapa masnya? Gitu, ada apa? Terus, kamu nggak lihat dia cewek? Hah? Main gender? Apa ya? Gue lanjutin dulu penerbangan aja sampai akhirnya landing pesawat, dan barulah di situ gue mulai negur ibu-ibunya. Karena gue dipindah dari kursi 28 ke kursi nomor 24 atau 23 kalau nggak salah. Akhirnya gue kayak jauh dari koper-koper gue. Dan gue langsung begitu landing, gue langsung berdiri dan antria biasa di pesawat. Dan gue langsung minta si ibu itu untuk bantuin turunin kopernya. Tapi dia diem aja, gak. Jadi mana gue nggak bisa ngurus koper gue sendiri karena gue jadi jauh kan. Maksud gue minta turunin aja gitu, dan dia diem aja di situ. Sampai akhirnya kejadian video yang tadi di depan. Sekali lagi gue nggak masalah kalau dipindah tempat duduk. Walaupun sebetulnya gue lihat ternyata anaknya itu udah gede juga, bukan baby ya. Ingat, bukan baby. Anak-anaknya itu SD. Kalian tau nggak sih dampak dari kalian mindahin kursi pesawat yang udah dipesan seenaknya ya? Kalian harus lihat ini. Ada banyak bahaya ketika kita nuker tempat duduk di pesawat. Pertama, kalau kita nuker seenaknya, pindah tempat duduk di pesawat itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan pesawat ya, selain ngeganggu penumpang yang lain. Dan bahkan lebih parahnya lagi, tempat duduk penumpang menjadi salah satu bukti identifikasi penumpang kalau misalkan kejadian amit-amit ya, kecelakaan. Kalau kita dipindah-pindah tempat duduknya, otomatis
akan menyulitkan identifikasi mayat ya tentunya. Karena udah jelas berbeda, tempat duduk kita udah pindah, dan itu meribetkan sekali, dan ini bukan hal yang main-main, atau bukan hal yang sederhana. So, gue kasih tahu aja, pekerjaan menjadi pramugara itu sulit, teman-teman. Jadi kita nggak bisa seenaknya, apalagi ngeremehin pekerjaan tersebut dengan membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengubah sistem yang udah ada. Oke? Karena kalau ada ketidaksesuaian, itu akan mengakibatkan maskapai yang kita pakai itu menjadi sulit, yang menyulitkan, dan juga bisa mendapatkan sanksi ke depannya. So, gue mau ucapin terima kasih kepada kru Citylink yang oke banget, yang tetap tersenyum walaupun dimarah-marahin sama penumpangnya. Dan makasih juga, gue dapat complimentary kemarin, dapat aqua dari mbaknya loh mbak. Kalau ada stage video iklan kalian, oke banget Citylink. Dan buat ibunya, silakan nikmati keviralan Anda. Kalau kalian masih protes sama gua, silakan tinggal cari Instagram gua Robi_ul. Oke, kita bertemu di sana. Kalau laporin aja ke polisi, silahkan. Karena keinginan Anda ingin jadi viral udah gua kabulin. Oke, makasih. So, buat teman-teman, ini semoga jadikan pelajaran. Oke. Nah, ini masalahnya yang saya tengok di video ini, yang buat ribet itu adalah bagian ibu-ibu itu ya. Tempat duduk setiap orang itu sudah diatur oleh pihak maskapai. Jadi sudah disusun itu dengan ya umur orang ya. Ya benar apa yang dibilang abang ini ya, tiktokers ini, kestabilan pesawat itu bisa terjejas, bisa terganggu karena pindah-pindah tempat duduk itu. Jadi apa yang dialami tiktokers ini kami alami sewaktu pulang dari Medan ke Kuala Lumpur ini. Tempat duduk kami ya, saya dengan si bungsu nomor 6 ya, di baris 6. Husband saya dengan yang paling gede itu anak kami ya, nomor 7. Jadi sewaktu kami masuk ke pesawat, kami sudah lihat di tempat duduk nomor 7 itu sudah diduduki oleh 2 penumpang. Cuma 1 kursi saja yang masih kosong ya. Jadi kami tanya kepada ibu ini, Bu, ini kursi kami, bangku kami tunjukin tiketnya. Kan tiket kan selalunya pasti ada nomor tempat duduk kita yang sudah diatur oleh pihak maskapai ya. Dan ibu tuh tetap ngotot, katanya anak saya masih kecil, saya tidak mau pisah sama dia begitu. Jadi di situ ya posisinya suami saya dan juga si Rafael ini juga kan masih kecil, nggak mungkin lah mau terpisah. Dan tempat duduk yang mau dikasih ibu itu kepada suami saya jauh banget pemirsa, di nomor 28. Ya nggak mau lah kami kan, nggak mungkin lah anak saya sendirian di situ si Rafael kan, karena kan seperti apa yang dijelaskan oleh tiktokers Jakarta ini ya, kestabilan pesawat itu bisa terganggu jika ada suka hati pemindah-mindahan kursi begitu. Dan kenapa ya ada orang setengah yang seperti ini nggak bisa ikut peraturan gitu, seenak hati aja tukar-tukar, dikira kita naik angkot kali ya kan? Itu kan memang sudah diatur, bukan suka-suka hati. Apa memang baru kali ini naik pesawat atau bagaimana gitu? Jadi sewaktu kejadian kami itu kan, saya tetap bersikeras dengan suami saya tidak mau, karena kita sudah tahu kan peraturan seperti apa untuk naik ke pesawat itu ya, untuk ya jauh-jauh lah ya, amit-amit cabang bayi, mana tahu ya kan ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah itu adalah salah satu ya kegunaan untuk bisa mengenal identitas kita sebagai penumpang. Jika tadinya di tiket kita, di data kita duduk di nomor 6, tiba-tiba ya kita pindah ke 28 tanpa ada pengetahuan pihak maskapai begitu. Kalaulah ya kan tergelencer atau apa gitu kan, ketabrak telur di depan sana begitu kan. Nah, kan susah untuk pihak-pihak tertentu mengenal pasti penumpang atau korban-korban tersebut begitu. Dan kenapa yang saya tengok tadi, ibu itu anaknya udah gede loh. Ya kalau dibandingkan dengan Rafael itu udah
anaknya kayaknya udah SD. Kalau Rafael itu memang masih kecil kan, itu juga nggak mau ngalah gitu ibunya gitu. Dan kita seharusnya menjadi orang yang cobalah dengar arahan ya, peraturan begitu. Jangan kita melanggar peraturan. Peraturan itu dibuat untuk kita ikuti, kita patuhi, bukan kita langgar begitu. Aduh, udah gitu ngecam kerja pramugari lagi, dikira enak ya ngurus-ngurus satu pesawat begitu. Dan yang paling nggak enaknya ya waktu di maskapai itu pihak pramugarinya itu agak jengkel karena ya jamnya pemirsa, karena nggak ada yang mau ngalah ya, kami juga nggak mau kalah kan, karena kalau mau ngalah ya kasihan dong anak saya ya, si Rafael sendirian di situ. Memang saya duduk di bangku nomor 6, saya dengan si Raymond itu di bangku nomor 6, ada satu penumpang yang dia nggak mau tukar juga sama kami begitu. Kalau lah dia kasih penumpang itu tukar gitu kan, Rafael bisa duduk sama saya ya, nggak apa-apa lah, husband saya di situ sendiri di belakang itu. Nggak mau, jadi sama-sama nggak mau ya, kami juga nggak mau, itu hak kami kan, salah nggak kami? Jadi ya itu ya pemirsa, janganlah kita menjadikan sesuatu hal yang kita inginkan itu harus kita dapati. Saya tahun 2016 ya, dulu saya pulang sewaktu hari raya pertama pemirsa ya, waktu itu saya naik Malaysia Airlines. Di situ penumpangnya kosong pemirsa, jadi kami duduk di satu baris itu, satu orang satu baris begitu, karena kosong ya pesawatnya begitu. Saya nggak ada niat tuh mau pindah tempat duduk, padahal ya 2 kursi lagi kosong, saya nggak ada niat. Saya duduk aja situ, nggak ada saya kepengennya mau lihat-lihat jendela tingkap, itu nggak ada pemirsa. Kalau bisa ya pemirsa, saya duduk itu di depan pintu. Jadi kalau ada apa-apa saya tinggal terjun aja. Nggak ada saya minat-minatnya duduk di dekat tingkap begitu, mau lihat-lihat apa mau dilihat ya kan, bukan sekali 2 kali begitu kan. Jadi kita harus inilah kerjasama lah, jangan menyusahkan orang, jangan kita ingin menang sendiri begitu. Itu sudah mengganggu privasi orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Walaupun kita anggap itu hal yang remeh, ya kenapa sih nggak bisa ditukar-tukar gitu? Ya nggak bisa, itu memang sudah peraturannya. Kayak mana ya kan? Kok bisa pula mau tukar-tukar? Dikira kita naik angkot apa ya? Naik bus saja pun kadang nggak bisa itu tukar-tukar kalau sudah ada itu tiketnya kan. Ini lagi naik pesawat. Jadi itulah ya pemirsa, bukan ada niat saya untuk memburukkan mana-mana pihak. Ini sekedar untuk pelajaran ya, pengajaran untuk kita. Ikutilah peraturan, jangan kita langgar ya, jangan suka-suka hati kita seenak jidat aja begitu kan. Geram aku ya. Karena apa, kasihan pramugari waktu kejadian kami ya, kasihan pramugari itu, dia stres mukanya pemirsa, karena ibu itu tetap ngotot, dia nggak mau tukar, padahal itu udah hak kami gitu. Alhasil apa ya, ditukarlah ke belakang ibu itu dengan anak itu sama keluarganya. Mereka rame-rame ternyata pemirsa, nggak tahu kenapa anak itu bisa terdampar di situ, agak aneh juga. Emangnya waktu mau naik ke pesawat itu nggak lihat ya tiketnya, kan sudah bisa lihat ya kan, nama, tempat duduk begitu kan. Nah kalau memang udah nggak cocok ya ditukar aja sama yang lain begitu, jangan menyusahkan orang lain begitu. Mereka rame-rame ya kan, kenapa nggak bisa ini apa kerjasama antara keluarga begitu, kenapa harus menyusahkan orang lain? Itu sih maksud saya begitu ya pemirsa. Pemirsa pernah tak mengalami kejadian macam itu, naik pesawat ya, naik airplane begitu, tiba-tiba kursi pemirsa itu sudah didudukin orang, terus ya bersih tegang lah ya kan, berseteru, tidak mau tukar, tidak mau pindah begitu. Alhasil apa, pramugari ya, para pekerja pramugaranya di situ, pihak maskapai pening ngelihat penumpang ya seperti anak-anak begitu ya pemirsa, malu kita. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Itu hanya sekedar nasihat saja, tidak ada niat saya untuk memburukkan mana-mana pihak. Jika ada komentar saya dan juga penuturan perkataan saya di video ini menyinggung mana-mana pihak, saya mohon maaf ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.